Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 67, Pertemuan Keluarga. Apakah Dharma marah pada Papa? Arga masih berusaha untuk meraih hati putranya yang terlihat enggan untuk beranjak dari pangkuan kakeknya. Mau beli mainan? Dek, kita bisa jalan-jalan bersama Mama. Dan nanti kita bisa melihat Dino juga, ya. Dharma masih melekat pada Gali. Bayi yang gemuk itu bahkan hampir menangis ketika Arga mencoba mengambilnya dari pangkuan Gali. Katakan pada papamu untuk tidak terlalu sibuk dengan Mama, ucap Gali kepada Dharma. Papa seperti apa sih? Katanya suruh membuat banyak anak, agar rumah ini ramai. Sekarang rumah kita sudah penuh dengan proyek yang sudah disetujui oleh Nyonya Arga. Sahut Arga. Mas, teriak Anjani dari dapur, yang masih bisa mendengar setiap kata sang suami. Iya, sayang, kita sedang bercanda, jawab Arga. Dan teriakan Arga berhasil membuat Dharma menangis keras. Mungkin bayi gemuk itu berpikir bahwa papanya marah padanya. Kisah, ini adalah rumah, bukan hutan. Kau tidak perlu berteriak di depan putramu. Ayo, sayang, kita ke kamar kakek saja. Kita main monopoli, ujar Gali sembari membawa Dharma ke dalam kamarnya. Loh, jangan bawa masuk, Pak. Arga masih sangat merindukan Dharma. Apakah Dharma sudah bisa bermain monopoli? Ucap Arga. Dia suka meremas uang mainannya, jawab Anjani. Arga terus menggerutu karena gagal mengajak putranya bermain. Dia mendekati Anjani yang sedang memasak. Ini adalah wilayah Mama. Ya, hati-hati kamu membuat ulah. Dara mengancam, karena ia tahu betul putranya pasti ingin memeluk dan bermain dengan istrinya. Anjani hanya tertawa mendengar ancaman itu. Mamanya benar. Arga memang selalu menempel padanya di rumah. Cek, apa sih? Mah, sayang, masakannya sudah selesai. Ayo, temani Mas sebentar. Ya, kata Arga sambil tetap memeluk sang istri dari belakang. Tak peduli akan tatapan tajam dari mamanya. Mas, malu deh. Mama ada di sini, Anjani berkata. Setelah ini, saya akan membuat puding untuk cemilan sore Dharma. Bisa juga Mas minta bantuan yang lain untuk membuatnya, kata Arga. Memangnya, Mas mau kemana sih, sampai harus minta ditemani segala? Tanya Anjani. Arga tersenyum lebar ketika merasa akan mendapat persetujuan dari istrinya. Ia mendekat dan berbisik. Mandi. Wajah Anjani langsung memerah karena malu. Ia sedikit melirik Dara. Takut mertuanya itu tahu aksi mesum anaknya yang ingin ditemani mandi. Udah, kamu tinggal aja. Biar nanti Mama yang bikin buat Dharma. Kamu temani bayi besar kamu dulu. Kalau enggak nanti enggak kelar-kelar masakan Mama, kata Dara. Makasih, Mah, sahut Arga senang. Tanpa menunggu jawaban mamahnya, Arga langsung menarik tangan sang istri agar mengikuti langkahnya menuju kamarnya. Dia sudah menahan rasa rindunya sejak siang, saat dirinya gemas melihat foto sang istri yang dengan gagahnya menaiki motornya. Entah kenapa, tapi Anjani terlihat begitu seksi di foto itu. Mas, jangan tarik-tarik tangan Anjani. Sabar kenapa sih, kata Anjani. Kangen, jawab Arga sambil mendorong tubuh sang istri di balik pintu ketika mereka sudah berada di dalam kamar. Dua tangannya dengan lincah sudah meloloskan satu demi satu pakaian istrinya. Mas, yuk, mandi dulu. Anjani gerah banget abis masak, kata Anjani. Tanggung sayang. Abis ini, lagian Mas suka kalau kamu berkeringat. Seksi, kata Arga. Satu tangannya menahan dua tangan istrinya agar tetap di atas, sedangkan satu tangan yang lain sedang memanjakan area bawah istrinya. Hingga tubuh polos itu bergetar hebat menahan gelombang kenikmatan atas sentuhan suaminya. Arga mengangkat satu kaki sang istri dan mulai memacunya dari bawah. Dua tangan Anjani berpegang pada bahu suaminya. Mas, Arga gehah. Anjani mengerang. Mas, sama-sama ya sayang. Arga semakin mempercepat gerakannya, dan suara beradunya dua kulit mereka semakin nyaring terdengar. Dan Anjani ambruk memeluk tubuh kekar suaminya ketika mereka sudah bersama mencapai puncaknya. Terima kasih.
Sayang, mandi yuk. Ajak Arga. Sahut Anjani. Anjani pasrah ketika Arga mengangkat tubuhnya ke kamar mandi. Janji ya, mandi aja. Nggak usah iklan. Pinta Anjani. Kalau yang itu mas nggak bisa janji sayang. Kamu seksi kalau wangi. Ucap Arga sembari menciumi aroma tubuh istrinya yang masih basah oleh keringat mereka. Ya udah Anjani nggak usah mandi kalau begitu. Sumut Anjani yang tak habis pikir dengan pria mesumnya. Tapi kamu lebih seksi kalau berkeringat sayang. Pengen gigit. Ucap Arga yang kemudian menggigit lengan Anjani. Mas, pekik Anjani. Malam itu, Gali dan Dara menerima undangan untuk makan malam di sebuah restoran mewah di tengah kota. Seperti biasa, Dharma selalu menemani kakek dan neneknya dengan pengawalan ketat. Gali dan Dara disambut hangat oleh sepasang suami istri serta seorang pria muda yang sangat tampan. Meskipun mereka belum saling mengenal dengan baik, mereka tahu bahwa keduanya adalah pengusaha yang sangat berpengaruh. Tuan Gali, terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami, ujar tuan rumah. Jangan sungkan, saya senang bisa bertemu dengan pengusaha besar seperti Anda, Tuan Samuel, balas Gali. Kedua keluarga itu kemudian duduk di tempat yang sudah disiapkan. Meskipun belum terlalu akrab, suasana terasa hangat. Ini istri saya, Luna Smith, dan ini putra sulung saya, Andre Smith, perkenalkan tuan rumah. Dara dan Luna segera merasa akrab, terutama karena Dharma ada di tengah-tengah mereka. Apa ini putra dari wanita hebat itu? Tanya Samuel sambil menatap ke arah bayi gembul yang sedang dipangku oleh istrinya. Luna senang bermain dengan Dharma. Ya, dia cucu pertama kami. Dharma Fajar Baskoro, jawab Dara. Terima kasih karena menantu Anda. Putra bungsu kami bisa berjalan di jalan yang seharusnya. Kurasa Anda juga sudah tahu ceritanya, Tuan Gali, tambah Samuel. Saya cuma tidak menyangka pemuda itu adalah putra dari pengusaha hebat seperti Anda, Tuan Smith, ungkap Gali. Samuel hanya tersenyum sambil menghela nafas panjang. Dia belum sempat bertemu dengan putra bungsunya, karena rencananya baru besok mereka akan datang ke apartemen Raihan saat hari ulang tahunnya. Anda juga seorang ayah. Saya kira Anda paham dengan apa yang sudah saya lakukan demi putra saya, kata Samuel. Gali hanya mengangguk. Samuel pasti sudah melindungi identitas Raihan sebaik mungkin untuk menjaga keselamatan putra bungsunya dari berbagai ancaman. Pengusaha sukses seperti mereka pasti punya saingan bisnis yang ingin menghancurkan mereka dengan berbagai cara, termasuk mengancam keselamatan keluarga mereka. Saya juga minta maaf atas kelakuan putra dari salah seorang kepercayaan saya. Saya yakin dia sangat menyesali hal yang sudah terjadi, ujar Samuel. Tuan John sama seperti kita. Dia hanya akan melakukan yang terbaik untuk putranya, sambung Gali. Setelah makan malam, mereka tidak bisa berbincang terlalu lama karena bayi gembul di gendongan Gali sudah mulai rewel ingin segera tidur. Gali dan Dara mengucapkan terima kasih dan segera pamit pulang. Mereka siapa sih? Pah, kok Mama belum pernah lihat mereka? Tanya Dara. Mereka adalah keluarga Smith, pengusaha paling berpengaruh di daratan Asia. Mereka datang ke sini untuk berkunjung pada putra mereka, jelas Gali. Oh, pantas banget. Pah, kayaknya baru pertama kali lihat. Sini, biar Dharma sama Mama saja. Tangan Papa pasti pegel dari tadi gendong dia. Badannya tambah bulat gitu tiap harinya, ujar Dara sambil memegang cucunya. Biar sama Papa saja. Nanti kalau dipindah pasti malah nangis dia, jawab Gali sambil mencium kepala cucu kesayangannya. Pertemuan mereka dengan Samuel Smith malam itu adalah murni untuk beramah tamah. Mereka sama sekali tidak membicarakan bisnis tadi malam. Mereka hanya membicarakan keluarga masing-masing. Pagi itu, seperti biasa, Anjani membantu mertuanya menyiapkan sarapan di dapur. Mereka membuat nasi goreng kampung, menu favorit Arga. Dede masih tidur. Mah, tanya Anjani, pules banget dia kalau bobo sama kakeknya. Udah biarkan saja. Suami kamu tumben belum turun. Biasanya ngopi dulu sambil baca koran di taman samping, jawab Dara. Iya nih, coba Anjani lihat dulu. Mah, di kamarnya. Anjani bergegas ke atas untuk melihat suaminya. Namun ia terkejut ketika menemukan Arga masih tidur pulas di ranjangnya. Ini tidak biasa.
Biasanya Arga akan bangun pagi, berolahraga, dan kemudian minum kopi sambil membaca koran di taman. Mas, bangun. Sayang, pinta Anjani. Anjani meraba dahi suaminya dan tampaknya Arga tidak demam. Namun, dengan manjanya, Arga malah kembali memeluk perut istrinya. Turun sarapan dulu. Ya, Mas. Ucap Anjani. Peluk dulu. Mas masih kangen, ucap Arga dengan manja. Anjani mencubit gemas lengan suaminya yang pagi ini terlihat sangat manja. Alih-alih menjauh, Arga malah merebahkan kepala di atas perut istrinya. Setelah beberapa saat drama yang cukup panjang, Anjani akhirnya berhasil membujuk suaminya untuk mandi dan turun ke bawah untuk sarapan. Di meja makan, Dara dan Dharma sudah ada. Dara sedang menyuapi Dharma bubur tim yang tadi disiapkan oleh Anjani. Dede, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan Galih yang seakan melarangnya mendekat. Dharma sedang menikmati makan paginya. Dan kejahilan Arga sering membuat Dharma kesal, sehingga ia tidak mau makan lagi. Apa sih, Pah, masa nggak boleh cium anak sendiri? Ujar Arga. Nanti setelah dia menyelesaikan makannya. Lagian, abis dicium, kamu biasanya akan menggigit pipinya sampai dia menangis. Kata Galih. Arga hanya terkekeh mendengarnya. Ia memang selalu gemas dengan pipi bulat putranya. Anjani menyendok nasi goreng ke piring suaminya dan meletakkan segelas air putih di depannya. Namun, ia sedikit heran ketika Arga hanya menatap makanan di depannya, seakan-akan ia menahan sesuatu. Biasanya, Arga akan langsung menyantap nasi goreng di piringnya hingga habis tak bersisa. Mas, pekik Anjani ketika melihat suaminya berlari menuju toilet yang berada di samping dapur. Kuk, kuk.